Setahun sudah pandemi COVID-19 kita rasakan. Vaksin yang dapat memberikan perlindungan ekstra dari COVID-19 kini sudah tersedia. Namun bagaimana sih perjalanan vaksin COVID-19 hingga saat ini dihadirkan pemerintah secara gratis bagi seluruh masyarakat di Indonesia? Di ulasan perjalanan vaksin COVID-19 kami akan membahasnya untuk Anda. Kita akan lihat bersama-sama. Perjalanan pengembangan vaksin COVID-19. Di akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, kasus pneumonia yang terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok pertama kali dilaporkan ke WHO. Kasus-kasus ini pun terjadi pada rentang waktu sekitar tanggal 12 sampai 29 Desember waktu itu. 12 sampai 29 Desember. Namun pada tahap ini virus belum diketahui itu merupakan apa begitu, penyakit apa, virus apa, dan barulah sekitar pada tanggal 7 Januari 2020, pemerintah Tiongkok untuk pertama kalinya mengkonfirmasi virus tersebut merupakan sebuah virus corona baru. Dan selanjutnya pada pertemuan ilmuwan dunia di WHO pada tanggal 11 sampai 12 Februari 2020, akhirnya dua kesepakatan dicapai oleh para ilmuwan. Yang pertama adalah desakan untuk mempercepat riset dan juga inovasi untuk memperlambat penyebaran epidemi dan menyediakan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Ini adalah poin pertama. Dan yang kedua adalah mendukung penelitian yang berkontribusi pada layanan riset global untuk mempelajari pandemi saat ini demi respon yang lebih baik di masa depan. Jadi penelitian lebih lanjut. Karena pastinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu desakan ini sudah ada sejak pertama kali. Sudah dikonfirmasi begitu bahwa 7 Januari ini merupakan virus corona baru dan harus dilakukan lebih lanjut lagi penelitiannya. Dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan di sini kondisi pandemi global tidak hanya di Wuhan namun secara global akibat virus corona. Moderna, AstraZeneca, Sinovac nanti kita akan bicarakan ini lebih lanjut. Namun kalau kita ke Indonesia, di Indonesia sendiri Presiden Jokowi juga untuk pertama kalinya mengumumkan ada 2 pasien positif virus corona. Yakni pada hari ini, mengapa kita akhirnya memperingati tanggal 2 Maret ini sebagai 1 tahun COVID-19? Karena di Indonesia tanggal ini tahun lalu adalah tanggal di mana Presiden Jokowi ini mengumumkan 2 pasien pertama yang positif COVID-19. Lalu selanjutnya di bulan yang sama, sejumlah perusahaan juga telah bergerak cepat akhirnya untuk mengembangkan vaksin COVID-19 ini. Setidaknya ada 4 kandidat vaksin dari perusahaan yang telah melakukan evaluasi uji pada manusia. Keempat perusahaan tersebut adalah yang dikembangkan oleh Moderna, lalu ada juga AstraZeneca, Sinovac, lalu ada juga vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. Dan keseluruhan ini akhirnya juga para produser vaksin ini menyiapkan kandidat-kandidat vaksin yang telah melalui rangkaian uji klinis. Selanjutnya pemerintah Indonesia pun juga telah melakukan finalisasi pada tanggal 12 Oktober 2020, finalisasi pembelian dari Sinovac, Sinopharm dan juga CanSino Biological. Lalu selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2020, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac akhirnya tiba di Indonesia, sudah datang ke Indonesia. Walaupun pada 6 Desember ini sudah didatangkan, namun proses vaksinasinya ini belum dapat dilakukan karena masih harus menunggu hasil uji klinis dan juga izin penggunaan darurat dari BPOM. Dan baru akhirnya pada tanggal 13 Januari 2021, proses vaksinasi mulai bisa dilakukan setelah ada izinnya. Setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan juga pernyataan halal dari MUI. Dan Presiden Joko Widodo pada saat itu juga menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dari Sinovac. Kalau kita tahu saat ini juga ya di Indonesia, walaupun kita sudah mengamankan beberapa jatah vaksin, tapi vaksin yang baru datang ini adalah Sinovac. Kita lihat di slide selanjutnya.
Oke, bicara tentang penggunaan vaksin COVID-19. Kalau kita bicara saat ini globally, di dunia setidaknya ada 9 perusahaan yang telah berhasil mengembangkan vaksin COVID-19. Vaksin-vaksin ini pun semuanya telah melalui uji klinis dan juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM setempat di negara masing-masing sebelum digunakan. Dan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat dan juga Jerman, Pfizer-BioNTech ini menjadi vaksin yang paling banyak, paling laku begitu ya, digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dengan total 65 negara. Jadi ada 65 negara yang menggunakan Pfizer-BioNTech. Vaksin ini digunakan juga oleh Inggris, lalu juga digunakan oleh negara asalnya Amerika, ya, dan juga digunakan oleh Arab Saudi sampai ke Bahrain, dan juga terdapat 61 negara lainnya yang menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech ini. Vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Moderna, juga Jepang begitu, lalu juga Australia dan ada 25 negara lainnya. Moderna ini juga digunakan begitu oleh beberapa negara, Australia, Jepang, dan walaupun tidak sebanyak Pfizer, tapi Moderna sebagai salah satu vaksin asal Amerika yang juga dipercaya karena dilihat tingkat efikasinya lumayan tinggi begitu untuk digunakan di negara masing-masing. Selanjutnya kita lihat, nah ini adalah vaksin yang sudah diamankan jatahnya oleh Indonesia. Vaksin asal perusahaan Tiongkok Sinopharm yang digunakan di 11 negara. 11 negara yang menggunakan Sinopharm ini asal Tiongkok. Di antaranya juga ada Pakistan, ada juga Argentina yang menggunakan vaksin ini untuk pengendalian pandemi COVID-19 di negaranya masing-masing. Dan yang selanjutnya juga ada vaksin Sinovac. Nah, ini dia. Vaksin Sinovac yang juga digunakan di Indonesia, gak hanya Indonesia tapi juga ada 5 negara lainnya di dunia, antara lain adalah Brasil, lalu ada juga Turki, dan kalau ngomongin tentang keseluruhan vaksin-vaksin ini terkait dengan produksinya ataupun negara-negara yang menggunakannya, tentu semuanya ada positif dan juga negatifnya. Kalau kita bicara tentang Sinovac dan Sinopharm deh, ini adalah 2 vaksin yang digunakan di Indonesia. Jadi jenis vaksinnya ini merupakan jenis inactivated vaksin. Apa itu inactivated vaksin? Ini adalah vaksin yang dibuat dengan melemahkan virus. Jadi dia melemahkan virus untuk memancing respon imun di dalam tubuh manusia. Vaksin Sinovac ini memiliki ataupun memperoleh nilai efikasi sebesar 65,3% dari uji klinis yang ada di Indonesia. Apa itu efikasi? Efikasi ini jadi harus beberapa ahli mengatakan efikasi harus dibedakan dengan efektivitas. Jadi efikasi ini kalau dari pengertian WHO adalah bagaimana vaksin ini bisa bermanfaat begitu, bisa berpengaruh pada tubuh orang yang disuntikan vaksinnya dan dapat menahan tubuh kita dari penyakit-penyakit berbahaya. Hal itu saya dapatkan dari pengertian yang diberikan oleh WHO. Sedangkan kalau untuk vaksin Sinopharm mengumumkan nilai efikasinya itu sebesar 79,34%. Jadi efikasi Sinopharm ini lebih besar daripada Sinovac. Ya, keduanya ini sudah diamankan oleh Indonesia. Dan kalau bicara lagi ke Moderna dan juga Pfizer mengembangkan vaksin jenis mRNA. Beda metodenya, kalau yang tadi adalah melemahkan virus, kalau mRNA ini adalah caranya untuk memicu imun tubuh terhadap virus. Dengan metode yang mereka terapkan di vaksin-vaksin mereka, vaksin buatan Moderna dan Pfizer ini mampu memperoleh nilai efikasi di atas 90%, yakni sekitar 94,1%. Oke, dan juga 94,1% sampai 95% begitu. Jadi lumayan lebih tinggi lagi tergantung dengan teknik yang digunakan dari vaksin masing-masing. Keseluruhan vaksin ini
semuanya harus disimpan dengan teknologi cold chain supaya tidak rusak. Namun vaksin buatan Sinopharm dan juga Sinovac dari Tiongkok ini dapat disimpan aman pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Beda jauh dengan vaksin buatan Moderna dan yang harus disimpan begitu pada suhu minus 20 derajat Celcius, dan juga vaksin Pfizer yang juga harus disimpan di suhu minus 70 derajat Celcius. Ini merupakan data, jadi saya tidak mau sampai salah, harus nyontek dulu ya, supaya tidak salah ngomongnya. Dan selanjutnya, kalau soal harga, berapa sih harganya yang dikeluarkan sama pemerintah untuk membeli vaksin-vaksin ini? Saya hapus dulu semuanya supaya tidak berantakan. Untuk vaksin Sinovac sendiri, harga dari vaksin Sinovac adalah $60. $60 ini adalah harga untuk 2 kali suntikan. Jadi jatah untuk 1 orang yang menerima vaksin itu akan menerima 2 kali suntikan vaksin untuk Sinovac. Harganya $60. Selanjutnya Sinopharm, harganya berapa? Sinopharm ini harganya adalah $14 Amerika Serikat untuk 2 kali suntikan. Per 2 suntikan ya. Oke, selanjutnya Moderna mematok harga $50 Amerika. Lebih mahal, $50 Amerika ini, dan hanya perlu 1 kali suntikan saja, nggak perlu 2 kali seperti Sinopharm dan Sinovac. Dan selanjutnya ini Pfizer mematok harga $19,5 Amerika Serikat untuk 1 kali penyuntikan. Dan yang terakhir, seperti apa sih sekarang kalau di Indonesia komitmennya pemerintah tuh seserius apa untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19? Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah mengamankan sejumlah 426 juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan, dan angka ini masih dapat berubah seiring dengan komitmen pemerintah untuk memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa perusahaan yang telah memberikan komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia adalah Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac, lalu ada juga Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Novavax, Moderna, dan juga Pfizer. Dan saat ini Indonesia juga tengah mengadakan vaksinasi bagi pelayan publik setelah sebelumnya memvaksinasi tenaga kesehatan. Presiden Jokowi juga tentunya berharap proses vaksinasi ini dapat selesai pada akhir tahun 2021. Dan ini menjadi harapan kita juga ya. Semoga yang masih bertanya-tanya kapan vaksin akan datang, kapan vaksin akan hadir, kapan saya divaksin, semoga bisa segera karena tahapan vaksinasinya sedang dijalankan.